Sobat, mana yang lebih kuat mengubah diri Anda menjadi lebih hebat? Pujian atau ejekan? Renungkan. Sobat, sebelum kita lanjutkan, subscribe, lonceng, dan like Anda sungguh saya butuhkan untuk membesarkan channel ini. Oleh karena itu, silakan Anda lakukan dengan tulus ikhlas. 1, 2, 3. Terima kasih sudah melakukannya. Sobat, siapapun kita, Anda dan saya, selalu ada komentar atau tanggapan teman-teman kita maupun orang lain yang belum kita kenal terhadap kita. Sebut saja misalnya tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk juga terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kata-kata kita, sikap kita, tingkah laku kita, baik yang positif maupun yang negatif. Termasuk juga status kita di media sosial kita, baik berupa tulisan, berupa gambar-gambar, atau video yang kita upload di sana. Termasuk juga makanan jika ada yang menampilkan makanan di sana. Termasuk juga pakaian kita, kemeja, celana, atau sepatu. Bahkan terhadap di mana kita berada. Itu pun mungkin dikomentari oleh orang lain. Sobat, itulah yang disebut dengan tanggapan atau reaksi orang lain terhadap kita. Menurut para ahli, ada 4 reaksi orang lain terhadap kita. Apa itu? Sobat, untuk mengetahui dengan jelas tanggapan orang lain terhadap kita, saya tampilkan gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini. Bagaimana tanggapan mereka terhadap tampilan fisik, termasuk potongan rambut, atau pakaian, atau kemeja yang dikenakan? Yang pertama, wah, kemejanya bagus, coraknya bagus, warnanya bagus, potongan rambutnya juga bagus, tepat, sehingga sangat mendukung tampilan fisiknya secara keseluruhan, dan ini sangat-sangat cocok untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan sebentar lagi. Cocok banget. Tanggapan pertama, namanya pujian. Tanggapan kedua, potongan rambutnya bagus, warna bajunya juga bagus, coraknya juga bagus, tapi kelihatannya celananya kurang cocok, sisirannya kurang cocok, perlu diperbaiki. Itu namanya saran. Tanggapan ketiga, potongan rambutnya kurang cocok, bagian belakang terlalu tebal, bajunya terlalu norak, warnanya juga tidak cocok, sehingga tidak cocok terhadap penampilan fisiknya secara keseluruhan. Kurang cocok. Untuk sementara, boleh-boleh saja. Tanggapan ketiga, usulan. Tanggapan keempat, bajunya tidak cocok, sisirannya tidak cocok, potongan rambutnya juga tidak cocok, sehingga secara keseluruhan tampilannya sangat-sangat tidak tepat, tidak bagus. Menurut saya, wajib diubah, wajib diganti. Tanggapan keempat,
kritikan. Sobat, 4 tanggapan, pujian, saran, usulan, kritikan. Sobat, silakan dipelajari pola-pola kalimat dan isinya tadi. Nah, sobat sekalian, pertanyaan reflektif, pertanyaan permenungan. Yang pertama, bagi Anda, tanggapan yang mana yang paling sering Anda dapatkan dari orang di sekitar Anda terhadap Anda? Silakan dikerjakan, berhenti sejenak, atau boleh diketik di gadgetnya. Yang kedua, Anda sering memberi tanggapan yang mana terhadap reaksi orang lain terhadap Anda? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Silakan Anda renungkan, Anda kerjakan, Anda ketik di gadget Anda. Sobat, dari 2 pertanyaan reflektif ini, mana yang paling penting? Yang paling penting adalah yang kedua. Yang kedua inilah yang disebut dengan respon kita terhadap dunia luar, terhadap reaksi orang lain terhadap kita. Respon inilah yang sangat menentukan cara berpikir kita, cara merasa kita, menentukan mood kita, menentukan state kita, yaitu keadaan mentalitas kita, bahkan termasuk di sini mempengaruhi fisik kita, pikiran kita, dan perasaan hati kita. Inilah yang menentukan apakah kita menjadi pribadi yang cepat berkembang, pribadi yang biasa-biasa, atau pribadi yang cenderung berada di belakang. Sobat, seorang filsuf dan ahli psikologi dari Amerika abad ke-19, William James, mengatakan, kita tidak bisa mengubah peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Tanggapan-tanggapan orang lain terhadap kita, bahkan tentang diri kita sendiri, kita pun tidak bisa kita ubah secara fisik. Tetapi yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap dunia luar. Respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di luar diri kita, termasuk respon kita terhadap tanggapan orang lain, terhadap reaksi orang lain terhadap kita. Apakah kita merespon positif? Apakah kita merespon negatif? Itu mempengaruhi kita. Pujian baik, tapi ada kalanya pujian membuat kita terlena, membuat kita ternina-bobokkan, sehingga tidur dan tidak berkembang. Ejekan ada kalanya menyakitkan di awal, tapi sering memunculkan energi, memunculkan semangat untuk bangkit, untuk berjuang, untuk lebih hebat lagi. Maka ketika kembali kepada pertanyaan awal tadi, mana yang lebih kuat mengubah diri Anda menjadi hebat? Pujian atau ejekan? Pasti Anda sudah bisa menemukan jawabannya. Karena sangat tergantung respon kita. Sobat, selamat memberi respon yang terbaik, baik terhadap fisik, baik terhadap tulisan-tulisan di medsos, baik terhadap apa yang kita kenakan dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang berkembang. Demikian sobat, pertemuan kita kali ini.
Salam bahagia, hidup makin berarti.